saudara Universitas Pasar. Nama saya Penika Lukas Kosta. Nama saya Adelia Siantai. Nama saya Yasida Iburis. Nama saya Meriana Devian Ribere. Nama saya Maria Budiana Desa. Baik, berdirinya kami di sini untuk melakukan praktikum pembedahan pada ikan nila. Tujuan dari praktikum kami yaitu untuk mengamati sistem pencernaan, pernapasan, dan sistem reproduksi pada ikan nila. Baik, di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan serta fungsinya yang akan kami gunakan untuk melakukan pembedahan pada ikan nila. Kepada yang bertanya, saya persilakan. Alat bahan yang digunakan: alat ember sebagai alat untuk mengisi air, gunting, alat untuk membantu membedah ikan nila, pisau, alat untuk membedah ikan, pinset, alat untuk menjepit organ yang kecil, jarum pentul, mengangkat kulit dan membuka lapisan ikan, sarung tangan menghindari kontaminasi dan risiko infeksi, masker untuk membantu melindungi mulut dan hidung saat pemberahan, tela untuk mengeringkan tangan, bahan ikan nila sebagai sampel yang akan kami uji, sabun atau lemon untuk mencuci tangan. Setelah memperkenalkan alat dan bahan, selanjutnya kami akan melakukan pembedahan terhadap ikan nila. Langkah-langkah: yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil baskom yang berisi air lalu masukkan es batu ke dalam baskom. Alat pernapasan pada ikan nila yaitu ginsang pada ikan nila adalah proses pernapasan di mana untuk menyerap oksigen dari air dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini merupakan ginsang pada ikan nila. Pada ginsang terdapat ion dari ginsang, yaitu yang pertama disebut dengan Dg ginsang atau ion rockers, yang mana fungsinya sebagai alat penyaring air agar kotoran tidak masuk ke dalam lembaran ginsang. Yang kedua, lengkung ginsang atau disebut yogurt, yang mana fungsinya yaitu sebagai tempat melekatnya lembaran ginsang dan tempat melekatnya lembaran ginsang. Yang terakhir, yang berwarna merah disebut lembaran ginsang atau gifulamen, yang mana fungsinya untuk menyerap oksigen dari dalam air. Ikan nila bernapas dengan membuka mulut dan menutup ginsang. Ketika mulutnya dibuka, maka oksigen masuk ke mulut ginsang, kemudian diserap oleh pembuluh darah. Pada saat ginsang terbuka, maka akan mengeluarkan karbon dioksida dan air.
merupakan gelembung-gelembung renang yang terdapat pada ikan nila, di mana gelembung renang ini merupakan alat bantu pada pernapasan ikan. Organ ini berisikan gas seperti oksigen yang memiliki tekanan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Fungsi gelembung renang tersebut yaitu untuk membantu ikan mengapung di dalam air. Gelembung renang juga mengatur volume tubuh ikan yang sesuai dengan berat jenis air dalam kedalaman tertentu. Baik, menjelaskan sistem pernapasan pada ikan. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk mengambil makanan dari lingkungan di sekitarnya. Yang dari mulut menuju ke esofagus. Esofagus berfungsi sebagai tempat saluran dari mulut menuju ke lambung. Selain itu, esofagus berfungsi untuk mencegah makanan agar tidak masuk ke paru-paru atau limfa. Yang ketiga ada lambung. Lambung berfungsi untuk menghancurkan makanan, mencerna protein, dan sebagai tempat penyimpanan makanan sementara sebelum dicerna. Yang berikut usus. Usus ada dua bagian, yaitu usus halus yang berfungsi untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Yang berikut usus besar. Usus besar berfungsi untuk mengeluarkan sisa pencernaan dan menjaga keseimbangan elektrolit. Yang berikut hati. Hati berfungsi sebagai pembuatan dan pengeluaran embrio serta sebagai penyimpanan dan pengeluaran glikogen. Dan yang terakhir, anus. Anus berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa-sisa makanan